anak yang saleh yang selalu mendoakan kita, yang selalu mendoakan kita setiap hari. Kita mulai diskusi kita dengan narasumber kita hari ini. Jadi ternyata investasi itu anak bisa jadi sebagai investasi. Di kepala saya investasi itu ternyata bukan hanya properti berarti ya. Karena di kepala saya ternyata properti itu adalah sebuah investasi. Tapi ternyata anak bisa kita jadikan investasi dunia dan akhirat. Jadi ada dua, ada di dunia dan ada di akhirat. Baik, Ustadz, barangkali bisa diceritakan seperti apa investasi dunia dan akhirat untuk anak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'd qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahida wa nahnu lahu muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyah wa min ilmin yuntafa'u bih wa walidin salih yad'u lah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhingga. Nikmat sehat, nikmat umur panjang. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan sanak saudara kita yang telah mendahului kita. Hari ini, sore hari ini yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti metode thariqah beliau agar syariat Islam kembali tegak dan kembali jaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara investasi anak untuk dunia akhirat. Mungkin orang tua yang tak ingin putra dan putrinya yang tidak bermanfaat. Pasti semua orang tua maunya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Sungguh tak sekira bahagianya ketika anak kita mendoakan kita. Apalagi ketika anak kita mendoakan kita dan orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, yang menjadi kebahagiaan kita terhadap anak kita. Anak yang soleh dan solehah
adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Baik dunia maupun akhirat. Karena anak salihah itu adalah jalan menuju surga atau menuju pahala yang abadi. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam idza matal insan inqata'a amaluh illa min salasah min sadaqatin jariyah wa min ilmin yuntafa'u bih wa walidin salih yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu termasuk amalan investasi juga. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga termasuk pahala investasi. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat? Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu, diamalkan dan didakwahkan. Saya ketika masuk pesantren, saya diajarkan ilmu agama, ibadah, akidah, muamalah dan sebagainya. Ketika saya amalkan dan ketika saya dakwahkan, ini yang menjadi pahala investasi juga. Tapi yang terpenting, yang terakhir, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kita. Yang selalu mendoakan kita setiap hari, bahkan ketika salat fardu didoakan kita. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira. Ini doa bahkan anak-anak sudah hafal. Tapi kebanyakannya anak-anak tidak bisa mengaplikasikannya. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita mendoakan kita, ketika saya ngajar, anak saya selalu berpesan, hati-hati ya Bi, doa ya Bi. Anak saya baru 5,5 tahun. Bayangkan, hati orang tuanya begitu bahagia, begitu bangganya, selalu diingatkan. Bukan hanya didoakan tetapi diingatkan untuk kita. Ini yang saya bilang adalah tak ternilai harganya. Demikianlah pula juga ketika kita pada hari kiamat, seorang hamba-hamba terheran-heran. Kenapa? Karena hamba tersebut derajatnya paling tinggi. Padahal hamba tersebut tidak terlalu banyak amalannya. Amalnya Mas Salpi tidak terlalu banyak. Kenapa saya begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Namun ketika diketahui akhirnya dengan derajatnya yang paling tinggi diperoleh hambanya tadi adalah dikarenakan anaknya selalu mendoakan dan memanjatkan untuk dosa-dosa dan kesalahan orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hamba yang salih di surga. Kemudian ia berkata, wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang panjang anakmu agar kesalahanmu diampuni. Ini
hal yang membanggakan kita. Ini gambaran sedikit tentang investasi anak sebagai investasi dunia dan akhirat. Sableh.